Ini aku lihat ada effort yang kamu lakukan dari beberapa waktu sebelumnya hingga di awal Januari ini. Dulu nggak membebani dan sekarang sudah membebani. Dulu berarti kamu ikhlas, tapi sekarang kamu semakin tidak ikhlas. That's why release. Ya udah, kalau nggak ikhlas jangan diteruskan lagi, guys. Halo Scorpio, apa kabar saudara-saudara? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah love reading untuk Scorpio couple Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di 2 minggu pertama Januari 2024 ya guys. Oke. Aku bicara dengan banyak Scorpio sekaligus, jadi nggak semua Scorpio akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Dan energi juga sifatnya reversible atau vice versa guys. Bisa jadi ini energi kamu Scorpio atau bisa jadi energi orang yang lagi kamu fokuskan saat ini ya guys. Yang sedang dealing sama kamu. Mungkin pacar atau tunangan atau suami atau istri atau selingkuhan. Bisa juga mantan yang sudah lebih dari 2 kali datang dan pergi dalam hidupmu, unfinished business ya. Aku akan bukakan 10 kartu untuk kamu. 6 kartu pertama yang di cross akan aku bahas di video ini. Dan 4 kartu terakhir yang vertikal akan aku bahas di video extended. Kalau nanti kamu merasa cocok dengan pembahasan 6 kartu pertama, menurutmu itu adalah energimu, resonate kata mereka, dan tertarik untuk melihat tips dan trik atau nasihat dari universe mengenai romance di awal Januari ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif. Kalau ada masalah dalam mengakses video extended, silahkan di chat ke aku, nanti aku bantu cari solusinya ya. Oke, aku bikin readingan ini untuk Scorpio yang dealing dengan all zodiac sign guys. Apapun zodiak yang sedang kalian fokuskan saat ini, you are very welcome here. Tapi aku akan tetap ambil 3 zodiak istimewa yang ada di sekeliling kalian. Scorpio kolektif di awal Januari ini. Kenapa mereka istimewa? Karena mereka yang paling banyak kepo tentang kamu ya, yang paling suka intip-intip energi kamu, yang memperhatikan atau mengingat-ingat kamu di awal Januari ini. Oke. Mereka ini adalah top 3 cross watcher yang paling banyak nonton readingan Scorpio saat ini. Tepat seperti yang aku duga guys. Oke, yang pertama ada Hierophant, berarti Scorpio dealing dengan Taurus ya. Yang kedua ada ini yang aku duga tadi, The Star, Aquarius. Entah kenapa. Karena tadi banyak bintang-bintang terlihat ya. Scorpio dealing dengan Aquarius. Dan yang ketiga ada Justice, Scorpio dealing dengan Libra ya guys. Nanti akan ada pesan khusus dari kurir khusus di video extended. Silakan dicek ibrot untuk yang tertarik ya. Oke, ada 2 deck oracle yang aku siapkan di sini. Seperti biasa, masing-masing deck aku ambil 1 kartu saja sebagai pilot untuk pesan kamu ini, Scorpio. Halo. For Scorpio couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, love reading for the first weekly of January 2024. Thank you. Hai Scorpio. Hai baby. Jangan. Babyku mah Gemini. Jangan Scorpio ya. Tertutup guys. Kita ambil 1 lagi dulu. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Scorpio, couple, Sun, Mars. Come on Scorpio, spill it baby. Kartu yang pertama adalah check in with your body and release any tension you are carrying. Oke. Tension katanya guys, berarti lagi kaku semua ya, saking banyaknya beban yang dipikul. Carrying itu attention you are carrying itu kayak tekanan yang sedang kamu bawa kemana-mana. Berarti di awal Januari ini kamu tuh merasa tertekan katanya Scorpio atas effort yang kamu lakukan atau usaha perjuangan yang kamu lakukan dalam hal romance. Iya. Biasanya kalau ada usaha atau perjuangan yang sudah memberatkan, membebani guys, itu level keikhlasannya berkurang Scorpio. Semakin ikhlas kita melakukan sesuatu, semakin tidak terasa bebannya guys.
Kalau zaman dulu di pelajaran bahasa Indonesia, seingat aku, kalau SD itu akan dibilang kami semua sekeluarga mengerjakan tugas-tugas kami dengan senang hati, sehingga tanpa terasa pekerjaan tersebut telah terselesaikan sebelum tengah hari. Itu biasanya wacana anak SD ya di buku bahasa Indonesia, dan kemudian di bawahnya ada pertanyaan, siapakah nama Ibu Tono begitu. Eh, ini aku lihat ada effort yang kamu lakukan dari beberapa waktu sebelumnya hingga di awal Januari ini. Dulu nggak membebani dan sekarang sudah membebani. Dulu berarti kamu ikhlas, tapi sekarang kamu semakin tidak ikhlas. That's why release. Ya udah, kalau nggak ikhlas jangan diteruskan lagi guys, effortmu ini. There's nothing wrong with that, ya. Ketika kita tidak melakukan sesuatu lagi, eh, nggak ada masalah dengan itu. Oke, dan kemudian ketika kita tidak ikhlas pun melakukan sesuatu nggak masalah juga ya guys, nggak masalah loh. Menurut aku sih nggak masalah. Yang masalah itu ketika kita berkewajiban dan kita tidak ikhlas. Tapi kalau seandainya kita tidak berkewajiban, kita merasa tidak ikhlas dan tidak mau melakukannya, aku rasa so-so aja. Nah, kan tidak ada kewajiban di sini guys, makanya kamu disuruh release any tension. Daripada kamu terbebani sendiri dengan yang kamu lakukan, kenapa nggak diakhiri saja effortnya? Jahat kamu Ray, ya. Karena kamu tipikal Scorpio yang sulit untuk release. Mari kita lihat kartu besarnya guys. Halo. Call upon the Almighty God, call upon the Archangels, call upon the Holy Spirit, call upon the Spirit. For Scorpio couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Love reading for the first weekly of January 2024. Thank you very much, my Scorpio. Oke, Hangman. Ketika Hangman ini datang, biasanya ada yang tertunda ya guys. Ada blockage, pemblokiran. Tapi bukan kamu yang blokir, tapi universe yang blokir. Sehingga yang ingin kamu raih tidak bisa kamu dapatkan dulu. Yang ingin kamu wujudkan tidak bisa terwujud dulu untuk sementara waktu. Because Hangman is only for temporary. Cuman kita nggak tahu kapan datang, kapan pergi. Namanya juga Major Arcana ya. Itu seperti pintu Nengnong guys, yang menyelamatkan kamu dari lajunya kereta yang melesat cepat. Kalau nggak ada pintu Nengnong, bahaya ya. Hangman itu adalah pintu Nengnong. Oke, King of Pentacles, Crossed by the World. Oke. King of Swords, ya memang udah ending sih aku lihat Scorpio, tapi lebih ke arah effortmu ya yang ending. Karena fokusmu itu the King of Swords. Jadi kamu itu kayak nggak mau mengakui ke dirimu sendiri bahwa kamu sudah tidak enjoy dalam doing your effort atau berusaha mungkin mempertahankan hubungan ini atau untuk mewujudkan komitmen dalam sebuah PDKT. Bisa jadi kan ya, kamu itu lagi naksir seseorang, yang sononya itu malah malu-malu kucing, jinak-jinak merpati, kamu berusaha, nggak dapat-dapat juga. Tapi di awal Januari ini katanya kamu kayak udah malas Scorpio, tapi kamu nggak mau mengakui guys ya. Mungkin kamu tipe Scorpio yang pantang menyerah atau punya prinsip hidup pantang menyerah, dan kamu anggap ini menyerah. No, this is not give up guys. Ini justru malah release any tension. Karena untuk apa? Kalau kita merasa it's not important anymore, maka tidak ada yang menyerah di situ guys. Contoh, mempertahankan pekerjaan. Ngapain gue kerja? Gaji gue 5 juta di kantor ini, sementara sawah gue menghasilkan 100 jutaan per bulan. Dan kemudian ketika kamu misalnya resign dari pekerjaanmu, itu bukan karena kamu menyerah guys. Bukan karena kamu nggak mampu melanjutkan pekerjaanmu di kantor yang tadi gajinya 5 juta. But it doesn't worth anymore. Ngapain? Ya nggak sih, kalau misalnya ini soalnya uang gitu ya. Kalau ladang kamu atau sawah guys hasilin 100 juta, gue mah nggak mau kerja kalau hasil sawah gue 100 juta. Mending gue nyangkol 100 juta daripada 5 juta jadi budak korporat, kan begitu ceritanya. Jadi itu bukan menyerah ya. Itu kamu memperingkas hidupmu dengan tidak mau berurusan yang atau mengurusi yang sepele-sepele, yang receh. Oke, seperti yang aku lihat di sini mengenai romansmu, kamu akan menyadari bahwa yang kamu urus selama ini atau yang kamu perjuangkan selama ini kok receh banget ya gitu. Tapi kamu kayak belum bisa mengakui atau belum bisa menerima. Oke, Devil datang guys, Ace of Wands. Ace of Wands ini kayak kembali ke dirimu sendiri ya, Scorpio. Kamu sampai membusuk guys dalam doing your effort, dalam mewujudkan romance atau mempertahankan romance, dan kamu kayaknya udahan deh. The World datang miring, dan kemudian ini akan segera ditegakkan di awal
Januari ini ya. Ketika The World datang, it's okay guys to start a new beginning, a new cycle. Let me clarify the Ace of Wands, thank you very much. Karena memang begitu jalan ceritanya ya. High Priestess tuh kan udah pasif. The Three of Swords, maybe this is third party situation. Atau kamu udah banyakkan sakit hatinya Scorpio, kecewa berat kamu. Kemungkinan ini adalah perselingkuhan ya guys, yang akan segera berakhir, diakhiri. Jadi kalau kamu adalah Scorpio yang sebagai pihak pertama, misalnya karena ini third party situation, maka kamu akan mengakhiri semuanya mungkin, atau salah satu akan kamu akhiri. Kamu nggak tertarik lagi. Atau kalau kamu adalah Scorpio pihak kedua, kamu udah nggak mau lagi menjadi yang sah. Kamu akan mundur, biarlah kalau lu mau sama si pihak ketiga, mama mentu sana gitu. Nah kalau ini pihak ketiga, misalnya kamu Scorpio, kamu udah mau bilang, malas aja di pihak ketiga mulu, nggak udeh-udehnya. High Priestess, The Three of Cups. Makin lama makin senang Scorpio, makin lama makin ringan dan makin terasa, kalau dulunya berat banget effort ini ya, dalam memperjuangkan The Three of Swords ini berat banget, tapi makin kesono katanya akan semakin ringan. Itu yang perlu kamu perhatikan baik-baik Scorpio ya, your feeling guys. Gimana rasanya ketika effort itu diberhentikan, usaha itu kamu berhentikan, rasa kamu lebih nyaman atau enggak? Kalau lebih nyaman, ikutin guys. Jangan merasa kayak, oh this is not right, aku nggak boleh berhenti berjuang, ini adalah perjuangan seumur hidup, tiada henti, tiada akhir. Ya dewa memang bilang begitu guys, tapi itu hidup guys yang perjuangan tiada henti-hentinya. Kalau The Three of Swords emang mungkin harus diberhentikan Scorpio di awal Januari. Oke. Center of the reading please, thank you. Oke, Nine of Wands. Iya, kamu itu kayak mempertahankan. Sebenarnya lebih ke arah nggak mau kalah sih guys. Effort yang sedang kamu lakukan atau yang akan segera kamu lakukan dimulai dari awal Januari ini lebih ke arah nggak mau kalah. Kamu adalah pihak kedua, paling kuat peluangnya di sini. Jadi pasanganmu saat ini menjalin hubungan dengan orang lain. Karena ada Ten of Cups di bawah, itu yang kamu perjuangkan, nggak mau kalah. Ya, jangan sampai lu yang menang, begitu mungkin yang kamu bilang ke si pihak ketiga atau whatever. Just take how it resonate to your personal life. Intinya tidak mau kalah, bukan karena kamu menginginkan, tapi kamu nggak mau kalah. Kalau kamu saat ini adalah Scorpio pihak ketiga, amit-amit gua kalah, gua mah dalam merebut pasangan orang nggak pernah kalah. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, ya mau kamu rebut itu aja kamu udah enak liatnya guys, nggak suka kamu liatnya. Apaan sih lu direbut-rebutin, muka aja begitu, uang juga nggak punya, ngapain gua rebut-rebutin lo, kan begitu ya. Kamu nggak suka, tapi kesannya kamu nggak mau kalah. Nah itu yang bikin terasa membebani guys. Bayangkan kalau kita memperjuangkan sesuatu yang kita tidak suka, itu membebankan nggak? Membebankan dong. Jangankan memperjuangkan guys, sedangkan membayar kewajiban yang memang berguna untuk kita aja kita itu terbebani. Apalagi yang tidak ada gunanya untuk kita perjuangkan. Yang boneng aja dong, ya nggak sih? Fokus, The King of Swords. Yes, this is emotionally unavailable. Kamu akan merasakan bahwa perlahan-lahan rasa itu hilang, sirna. Tapi kamu takut guys, kok hilang? Jangan-jangan selama ini aku tidak mencintai dia. Jangan-jangan selama ini aku tidak menyayangi dia. Mungkin kamu tanyakan aja ke dirimu sendiri ya. Tapi yang jelas perhatikan baik-baik perasaanmu guys di awal Januari ini. Kalau rasanya semakin enak, semakin tenang, semakin membaik, teruskan ya. Karena aku lihat di sini Emperor, Magician, The Page of Cups, kamu kayak back to your sense. I don't need you. Kamu ternyata memberatkan hidupku aja. Setiap effort yang aku buat atau perjuangan yang aku buat untuk mempertahankan hubungan ini kok kesannya merugikan aku sendiri. Kamu mah kelihatan aman-aman aja. Males mana aku udah nggak suka sama kamu, gitu yang terlihat ya. Jadi kalau kamu Scorpio yang saat ini merasa resonate dari awal cerita ini, tapi kamu masih suka atau masih sayang banget begitu sama yang sedang kita fokuskan ini, berarti ini bukan readinganmu ya guys, jangan dipaksa ya. Ini khusus untuk Scorpio yang diam-diam sudah menyadari, udah nggak suka lagi, udah nggak mau berjuang lagi. Ace of Pentacles, The Two of Cups, The Fool. Aduh, kok begitu banget sih Scorpio. The Two of Cups, The Queen of Pentacles, dan kemudian The Fool. Oke. Kamu itu kayak berharap ada yang berbalasan ya. Fokus target kan it doesn't real ya guys. Jadi ketika The Two of Cups datang di targetmu, itu tidak real. Itu yang kamu inginkan terjadi, tapi tidak terjadi.
Kamu menginginkan effort dari dia sama besarnya dengan effort yang kamu berikan, tapi tidak terjadi juga. Males kan? Ya males dong pada akhirnya. Manusia kan ada batas kesabarannya. Dan karena kamu masih tergolong manusia Scorpio, kamu pun ada batas sabarnya ya. Oke, Tower datang guys, the Four of Pentacles. Queen of Cups, yes, this is you in the past. Berarti rasa itu dulu ada memang ya. Tapi kemudian the Tower datang, berarti rasa ini seharusnya tidak ada. Kurang lebih begitu ya guys. The Four of Pentacles ini egois, kamu hanya memikirkan dirimu sendiri Scorpio. Jadi effort yang kamu lakukan itu dalam the Three of Swords situation ini, kamu tuh egois sekali katanya. Hanya mementingkan perasaanmu. Rasaku yang paling penting, feelingku yang paling penting. Dan kamu gak sadar bahwa perasaanmu itu harusnya tidak ada. Tapi gimana Ray? Namanya juga rasa, emang bisa ditolak? Iya, nggak bisa, tapi dipendam. Queen of Cups artinya tidak ditunjukkan dalam bentuk action. Kalau udah cerita effort guys, action ada. Ya, jadi kamu mungkin mengejar-ngejar suami orang, mengejar-ngejar istri orang, dan the Four of Pentacles di sini dikatakan kamu hanya memikirkan dirimu sendiri. Kamu nggak mikirin tentang the Ten of Cups atau whatever ya. Kalau kamu adalah Scorpio yang saat ini adalah pasangan sah begitu, you just think about yourself gitu deh. Menurutmu ini hakmu, aku adalah yang sah, aku adalah yang begini gitu. Dan kemudian the Tower. Kenapa Ray? Bukannya kami suami istri, harusnya the Tower nggak datang dong. The World. Ini yang membuat masalah datang. Karena the Tower itu hanya akan datang ketika kita berada di jalur yang salah ya guys. Kalau nggak dia nggak akan datang. Seven of Swords. Jadi kalau kamu sudah tahu bahwa rasa itu sudah hilang, sama sekali hilang, atau sudah tidak sekuat yang dulu, Scorpio. Yang kedua, kamu sudah mulai nggak ikhlas dengan effortmu. Kamu udah main hitung-hitungan guys dalam mempertahankan hubungan ini. Karena ada Seven of Swords datang, berarti ini kamu akan mengusahakan segala cara untuk bisa tetap memberikan effort. Jadi tugas aku di sini, Scorpio bilang, cuma mau ngingatin ke kamu, karena di crowning kamu itu dan di fokus kamu itu, kamu udah nggak ikhlas atau nggak rela dalam melakukan effortmu ini. Yang kamu lakukan ini tidak kamu sukai dan akan sia-sia. Let's say misalnya kamu menang, karena caranya adalah the Seven of Swords, manipulatif. Kamu akan lakukan segalanya untuk bisa mendapatkan dia atau mempertahankan hubungan. Kemudian jadi dong kamu dapat dia as the King of Swords. Ketika kamu pegang yang kamu dapatkan ini, kamu bingung, ini orang mau ku apain ya? Ngapain gue sama ini ya? Nah, daripada itu nanti terjadi, mending kamu release any tension, itu akan bikin kamu tenang. Ya, ciri-cirinya tadi katanya yang resonate dengan readingan ini, semakin tidak melakukan apapun dalam mempertahankan atau mencoba mewujudkan hubungan ini, perasaanmu semakin nyaman, tenang. Nah, itu yang perlu kamu teruskan. Ya, tapi akan ada godaan dari dirimu kayak bilang bahwa kamu kalah. No, kamu tidak kalah. Ketika kamu memperjuangkan ketenanganmu guys, ketika kamu memperjuangkan kebebasanmu, itulah kemenanganmu yang sebenarnya keluar dari attachment atau ikatan yang tidak kamu sukai. That's your victory. Itu kemenanganmu yang sebenarnya. Oke? Oke Scorpio, kalau kamu merasa cocok dengan apa yang aku sampaikan barusan dan tertarik untuk melihat tips dan trik atau nasihat dari universe mengenai romansmu di awal Januari ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Ini guys, yang bilang ke kamu, kamu kalah. Dimana-mana ketika the world datang, berarti kemudian kamu memulai yang baru, tidak melakukan yang lama lagi, itu kamu ada di jalur yang tepat. Nah, ini akan mengembalikan kamu atau selalu menggoda kamu masuk lagi ke jalur yang salah ya. Itu yang aku punya untuk kalian Scorpio Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Love reading for the first weekly of January 2024. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya Scorpio. Thank you very much. Dadah.